masih ada sambungan lagi. Ada sambungan. Asbet, Asbet, ini sambungannya mana ya satu ya? Sambungan apa ya? Ini Untuk ke humidifier. ada ini. Ini masih kurang satu. Ini di sini. Ini yang di sini. Oh iya. Ini Di belakang. Oh di belakang. Ini nggak ada tiknya. Enggak. Enggak, ini langsung ini langsung di sini. Oh, iya. Nah, ini ini sebenarnya di tempat tidur digantungan tempat tidur. Kan lang tesnya mana? Iya, Ini tuh. Ini tuh. Ini terlalu ini. Selamat siang semuanya. Masih dari angkatan apa? Itu juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat ya. Kita orang dari ini compliance-nya kayak orang PPO kan. Oke, mungkin saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Jadi mudah-mudahan dengan melihat ini teman-teman bisa sedikit lebih ngerti lah ya nanti. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Pak siapa? Mohon maaf Pak Yudi ya, Pak Yudi sama Bu Yulia ya. Jadi sama-sama Y ya, Pak Yudi ya. Jadi untuk setting ventilator seperti ini teman-teman nggak usah terlalu bingung ya. Memang banyak banyak cubingnya. Cuma jangan bingung karena pasti ada gunanya masing-masing ya. Jadi pertama nyalain dulu, bisa nyalain enggak ya? Karena powernya itu kadang tersembunyi ya. Kayak ini itu ada di sini ya, di sini ya powernya. Jadi nanti masing-masing ada tersembunyi ya. Jadi masing-masing ventilator itu beda-beda. Paling bedanya apa di di power, terus habis itu di modenya ya. Tergantung dia lama atau baru modenya. Kemudian yang lain-lain itu hampir sama ya. Kemudian basicnya itu juga hampir sama. Jadi kalau kita dikasih ventilator apapun mereknya, itu secara basic itu nggak terlalu jauh berbeda ya. Pasti kita bisa gunakan kalau kita ngerti ya, dasarnya itu ngerti. Kemudian untuk breathing circuit nanti dilanjutkan Pak Yudi sama Ibu Yulia. Ini pasti ada dua saluran keluar ya, inspirasi dan ekspirasi ya. Jadi ingat, kalau inspirasi pasti selalu masuk ke humidifier. Kenapa? Karena udara yang mau dimasukkan itu langsung lewat ETT nanti ya, endotracheal tube. Jadi nggak ngelewat hidung lagi. Jadi kalau kemarin belajar anatomi fisiologi, hidung tujuannya untuk apa? Menghangatkan ya, kemudian humidifikasi ya, melembabkan dan juga filtrasi ya. Nah, fungsi itu nggak akan ada di ETT kita. Ya, jadi butuh bantuan ya. Nah, bantuannya berupa apa? Ya ini namanya humidifier ya. Nah, nanti kalau ini untuk menghangatkan dan juga untuk humidifikasi ya, karena ada airnya, jadi harus selalu diisi air ya. Batasnya ini ada ya. Kemudian ini akan hangat ini nanti akan hangat sendiri ya. Jadi setelah kita colokkan dia akan hangat sendiri, nanti suhunya akan teratur sendiri ya. Nah, kalau pasiennya itu panas ya, biasanya dia ikut-ikutan panas ya biasanya ikut-ikutan panas. Kemudian kalau untuk yang ekspirasi itu tandanya selalu ada tubing untuk uap air ya. Ini untuk water trapping biasanya. Itu khasnya seperti itu. Jadi nanti kalau ada air ini bisa kita buang ya. Sorry, sambil ini dicari-cari. Halo, iya? Iya Pak. Iya. Oh, mungkin kemarin yang ini bilang itu Pak. Oh, gini, nggak apa-apa Pak. Ya. Berarti sudah sama beliau ya Pak? Ya, oke Pak. Silakan.
Nah, kemudian sambungan-sambungan yang lainnya ya, ini hanya masalah kebiasaan aja ya. Kemudian pastikan semua sambungan-sambungan ini cukup ketat ya, supaya nanti kita nggak ulang-ulang saat proses kalibrasi. Jadi nanti saat kalibrasi itu akan kelihatan semua ya. Kalibrasi ini tujuannya nanti ya, sebelum memulai kalibrasi itu tujuannya pertama untuk cek sistemnya di ventilator ini berjalan dengan baik enggak, semuanya berfungsi dengan baik enggak ya. Jadi sensornya ya, valve-nya ya, sistem keamanannya, alarmnya itu berfungsi semua enggak. Kalau nggak berfungsi, kalibrasi kita akan gagal. Kalau kalibrasinya gagal, berarti ventilator ini nggak bisa digunakan. Ya, itu ya tujuannya kalibrasi. Jadi setiap mau pakai ventilator ini wajib dikalibrasi. Kalau kalibrasinya gagal, jangan berani-berani untuk pakai ya. Karena apa? Karena bisa membahayakan pasien. Ya. Kemudian yang kedua, tesnya itu biasanya untuk ngetes kebocoran dari breathing circuit ini. Ya. Jadi ada nilai minimal atau nilai yang diperbolehkan. Boleh bocor tapi sedikit sekali ya. Mungkin kurang dari 20 cc, kurang dari 30 cc. Kalau bocornya itu lebih, berarti leak test kita nggak akan berhasil. Itu juga nggak boleh dipakai. Cari dulu sumber kebocorannya di mana. Apa nanti ada sambungan-sambungan yang kurang erat ya. Kadang ya seperti ini ya, tempatnya kalau kita pakai alat yang di situ, tempatnya breathing circuit nggak ditutup saja, misalnya kayak gini ya, ini misalnya nggak tertutup saja, sudah bocor ya. Jadi sangat sensitif ya. Dan ventilator ini sudah pinter-pinter semua ya, ngalahin kita ya, pinternya ngalahin kita. Jadi dia pasti mendetek. Jadi kalau ada apapun dia akan bunyi ya. Jadi alarmnya akan bunyi. Jadi kalau ada alarm bunyi, nah teman-teman jangan sering-sering ditekan alarmnya ya, alarmnya di mute kan. Nah, itu kebiasaan kan, tadi duduk gitu misalnya ya. Tapi harus dibaca yang masalah apa, baru nanti kalau nggak ngerti dilaporkan ya. Nah itu nanti masuk ke bagian troubleshooting ya. Oke, setelah sudah nyala, sudah dipasang dengan baik dan sebagainya, kemudian sudah kalibrasi, habis itu lanjut ke ventilator ya. Lanjut ke ventilatornya. 16 dengan tambahan. Ini saya nggak kalibrasi dulu ya, kelamaan kalau kalibrasi ya. Saya mulai aja langsung ya. Nah, sebelum kita memulai ventilator harus tahu indikasi dari pemakaian ventilator terlebih dahulu. Ya, mungkin sudah diajar juga ya. Indikasi yang paling utama apa? Gagal nafas ya. Gagal nafas, indikasi paling utama gagal nafas. Mau apapun tipenya gagal nafasnya, ventilator jawabannya ya, karena dia sudah nggak mampu nafas ya. Jadi gagal nafas itu indikator paling utama. Mau gagal nafas tipe 1, gagal nafas tipe 2, itu intubasi ventilator jadinya. Ya. Kalau keluarga atau pasiennya setuju ya. Kalau misalnya pasiennya sudah dalam kondisi kesadaran menurun atau sudah sesak hebat dan sebagainya, tentu persetujuan keluarga ya. Mulai dari istri, orang tua, saudara, seperti itu ya. Ada tingkatannya untuk pemberian persetujuan ya. Nah, setelah gagal nafas ya, yang kedua pasien-pasien dengan hipoksemia yang tidak membaik dengan pemberian suplemental oksigen atau pemberian bantuan oksigen. Misalnya pasiennya saturasi 89, kita kasih nasal kanul tetap 89 malah turun 85. Kita kasih simple mas 6 liter per menit, dia tetap 88 misalnya. Saya kasih NRM sampai 10 sampai 15 liter per menit, dia masih 88 juga misalnya seperti itu. Itu berarti ada indikasi juga ya. Nanti kalau kita periksa analisa gas darah, mungkin dia juga masuk ke dalam kategori gagal nafas akut ya. Nah, habis itu yang ketiga, pasien hiperkapni ya. Pasien yang ada tanda-tanda dia CO2-nya meningkat, CO2-nya tinggi ya. Dan juga kemampuan nafasnya sudah nggak bagus untuk meng-counter atau meng-overcome hiperkapninya itu ya. Jadi pasien tanda-tanda hiperkapni itu seperti apa sih? Belum kita periksa analisa gas darah, itu kita sudah harus tahu, bisa memprediksi ya. Pertama, pasiennya jelas lihat nafasnya ya. Tidal volumenya lihat ya, pasti kecil-kecil, kemudian nafasnya berusaha cepat tapi naik dadanya itu kecil sekali.
Kemudian apa pasiennya? Keringat dingin biasanya, ya. Karena apa? Oksigenasinya nggak tercukupi, CO2-nya tambah naik, dia keringat dingin keluar, keringatnya sampai biji sejagung-jagung gitu besar-besar. Kemudian nadinya pasti naik dia, takikardi, ya. Kemudian tekanan darahnya pasti tinggi, ya. Jadi kondisi seperti itu bukan dikasih antihipertensi, ya, tapi dibantu, di-bagging dulu, dibantu ventilasi sambil nanti disiapkan untuk ventilatornya, ya. Nah, sudah ada tanda-tanda seperti itu berarti ada indikasi untuk pemasangan ventilator mekanik. Kemudian yang keempat, pasien-pasien dengan penurunan kesadaran yang tidak mampu untuk menjaga jalan nafasnya dengan baik, ya. Tandanya apa dia nggak mampu menjaga jalan nafasnya? Kenapa? Ada sumbatan sekret. Iya, ada sumbatan parsial jalan nafas misalnya. Karena apa? Karena lidah yang jatuh ke belakang atau ke hipofaring. Itu namanya snoring ya bahasanya, ya. Jadi kayak orang ngorok, ya. Dia sudah BCS-nya rendah, ya. Terus habis itu snoring, ya. Nah, itu berarti dia nggak akan mampu nanti untuk menjalankan jalan nafas. Mungkin awal kita kasih dulu oropharyngeal airway, kita bisa bantu lagi dengan nasopharyngeal airway. Tapi akhirnya pasien seperti itu nanti akan jatuh ke gagal nafas, ya. Jadi sebelum itu terjadi, ini indikasi juga, ya, untuk bantuan ventilasi mekanik. Terus yang kelima, pasien-pasien apa? Dengan gangguan neuromuskular, ya, kelemahan otot, ya. Kelemahan otot itu kalau ini sudah nanti pasti kena juga di jalan nafasnya, ya. Contoh misalnya apa? Guillain-Barré syndrome, ya. Pasien tiba-tiba lumpuh kakinya, ya. Terus habis itu lama-kelamaan dia ascending lumpuhannya. Makin lama makin nggak bisa nafas, ya. Atau pasien-pasien miastenia gravis, ya. Awalnya mungkin dari atas dulu, dia matanya petosis gini, ya. Kok nggak bisa buka ya, saya kok nggak bisa buka matanya, ya. Jadi kelopak matanya itu jatuh, ya. Biasanya jatuh, habis itu nggak bisa buka, ya. Terus nanti lama-kelamaan dia gagal nafas, ya. Dia masih sadar, tetapi dia nggak bisa nafas, ya. Ya kayak gitu nanti dia keringat dingin. Kalau dia ventilasinya nggak bagus, dia akan CO2-nya naik, nanti dia keringat dingin, hipertensi, takikardi, ya, gelisah sampai nggak sadar, ya, sampai penurunan kesadaran. Ya, itu 5 hal itu yang ada indikasi pasien-pasien untuk dilakukan pemasangan ventilasi mekanik, ya. Oke, dalam ventilasi mekanik ini pasien harus diintubasi dulu, ya. Itu yang invasif. Tapi bisa nggak, Dok, pasien tanpa diintubasi kita pasang ventilasi mekanik? Bisa, ya. Itu jatuhnya ke non-invasive ventilation, ya. Jadi kita kasih masker, nanti moodnya di sini bisa kita atur, ya. Bisa CPAP, bisa NIV, ya, modenya, ya. Nah, seperti itu. Setelah dilakukan pemasangan intubasi, kita harus tahu ini settingnya, ya. Disambungkan ini settingnya harus tahu. Kira-kira ideal body weight-nya berapa, ya? Tingginya berapa misalnya, ya? Misalnya tinggi rata-rata orang Indonesia 170, ya. Nah, ini. Berarti ideal body weight-nya sekitar ini, ya. Dia ngitung sendiri ini. Kalau di alat ini dia ngitung sendiri ideal body weight-nya. Nah, ketika ini jangan lupa nanti penghitungan kita selanjutnya, parameter ventilator selanjutnya harus hafal ini, ya. Harus dicatat di status kita, ya. Oh, tinggi bapaknya ini 170 cm, ideal body weight-nya sekian nih misalnya, ya. Ini sebenarnya bukan ideal body weight, ya. Kalau ideal body weight itu berat badan dalam kilo dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, ya. Tinggi badannya tadi dikuadratkan. Itu kita harus ngitung berat badan. Tapi kenapa dia tinggi 170 kok sudah tahu ideal body weight-nya? Ada yang tahu enggak? Sebenarnya ini ideal body weight atau bukan? Bukan, ya, sebenarnya, karena kita nggak ada input berat badan. Sebenarnya dia ini predicted body weight, ya. Predicted body weight itu beda dengan ideal body weight, ya. Kalau ideal body weight tadi rumusnya itu tadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, ya. Nanti ketemu ideal body weight-nya. Tapi kalau kita mau pakai itu juga nggak apa-apa, ya. Nah, kalau ini predicted body weight. Predicted body weight itu kalau laki-laki 50 ditambah 0,91 dikali dalam kurung tinggi badannya dia, tinggi badannya ini dikurangi 152,4 cm, ya.
Kalau perempuan 45,5 ditambah 0,91 dikali dalam kurung tinggi badannya perempuan itu dikurangi 152,4. Kalau tinggi badannya 150 kan berarti minus. Jadi 50 minus berapa itu tadi? Itu predicted body weight. Jadi yang paling banyak kita pakai untuk setting nanti tidal volume itu predicted body weight sebenarnya. Nah, bagaimana kalau orangnya gemuk sekali? Ya kan? Gemuk sekali. Nah, kalau orangnya gemuk sekali, itu kita nggak pakai predicted body weight ataupun ideal body weight, tapi kita pakai adjusted body weight. Kenapa? Karena walaupun orang itu gemuk, parunya itu sama. Jadi yang bertambah dia apa? Lemaknya saja. Makanya jangan gemuk. Kenapa? Pasien gemuk itu paling gampang mati. Jadi kalau diabetes paling gampang mati. Kenapa? Susah juga ketika dia gagal nafas, kita bantu ini, pressure-nya besar sekali untuk apa? Untuk ngelawan lemak-lemak, otot-ototnya dia harus kita lawan untuk ngembang. Kalau itu ngembang, parunya juga nggak ngembang. Nah, itu ada nanti di mekanika ventilation atau mekanika respirasi. Jadi ada tekanan atau tekanan tertentu ya, pressure tertentu yang harus kita berikan untuk melawan elastisitas dari torak ya, dinding torak dan juga paru itu. Ya, jadi kalau parunya sama-sama kecil, sama-sama kayak kita, saya misalnya sama ibu misalnya ya, paru-paru kita mungkin nggak terlalu jauh berbeda. Tapi kalau misalnya ibu lebih besar dari saya, itu hanya akan melawan apa? Ototnya dan lemaknya. Jadi kerja ini lebih besar, tapi parunya mengembang nggak terlalu optimal. Seperti itu ya. Oke. Kalau orang gemuk kita pakainya adjusted body weight. Adjusted body weight itu ya ideal body weight ya ditambah ya predicted dikurangi aktual dikurangi predicted body weight-nya. Jadi ada pengurangan ya. Misalnya beratnya 120 ya. Idealnya misalnya untuk dia berapa? Tingginya berapa, ininya berapa ya? Itu nanti dikurangi. Misalnya ideal predictednya 50 misalnya ya. Terus idealnya misalnya 60. Kalau dia 120 berarti nanti 120 kurangi 50 ditambah itu tadi. Jadi ada pengurangan, nggak full 120 kita setting di sini 120 hancur ya. Parunya yang hancur ya, rusak. Parunya nanti kalau kita berikan volume tidal sesuai berat badannya dia ya. Oke? Sampai di situ paham ya? Nah, setelah intubasi sambung ini kita sudah setting ini, baru kita jalankan ya, start ventilation ya. Ventilation. Ini ventilator pertama yang saya gunakan di ICU room RSUD ini ya, dalam sejarahnya RSUD ini. Ini ventilator pertama kali yang kita pakai, jadi legenda. Jadi saya pilih ini ya. Oke ya. Jadi untuk ventilator ini setelah nyambung ya, Bapak Ibu ya, yang pertama yang perlu dipelajari itu pertama adalah mode ventilator ya. Mode ventilator itu ya ada pertama volume control ya. Jadi volume control itu yang kita kontrol volumenya, berapa volume tidal yang mau kita setting, kita berikan ke pasien. Seperti ini ya, volume control ini ya, volume control. Berarti saya setting apanya? Saya setting volume tidalnya. Volume tidalnya ini ya. Volume tidalnya ini. Nah, berapa banyak volume tidalnya yang mau saya kasih? 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Ya. Volume control. Kemudian yang kedua, ini kita bisa ventilator setting ini ya. Kedua, pressure control. Ya. Kalau pressure control yang kita setting bukan volumenya, tetapi pressure-nya ya. P inspirasinya di sini ya. Paham ya bedanya ya, volume control dan pressure control. Kalau kita volume control, kita setting volumenya, berarti volumenya akan tetap terus. Ya. Kalau kita setting 500 cc, ya dia akan 500 cc terus. Ya, tergantung nanti respiratory rate-nya berapa yang kita setting. Misalnya respiratory rate-nya 15 kali per menit. 15 kali per menit. Berarti dia setiap 4 detik ya akan memberikan satu siklus nafas. Ya, satu siklus nafasnya gini maksudnya. Jadi ya.
Satu inspirasi, satu ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi itu satu siklus nafas ya. Nah itu nanti kalau dari sini dia ini ventilator itu tekanan positif ya yang dipakai ya. Zaman dulu tahun 1900-an ventilatornya itu tekanan negatif ya. Ventilator tekanan negatif ya. Jadi dia pakai tabung khusus besar yang bertekanan negatif, pasien dimasukkan di situ. Jadi kepalanya aja yang bisa lihat ke luar ya. Disisain kepala ini. Supaya apa? Supaya ketika tekanan negatif tadi bantu paru-parunya untuk terbuka ya. Terbuka karena kalau dia terbuka udara masuk ya. Nah, kalau ekspirasi itu cenderung lebih pasif ya. Coba ekspirasi yang di ini kan coba. Yang Bapak butuhkan tenaga apa? Lebih inspirasi atau ekspirasi? Inspirasi kan yang butuh kan? Karena kontraksi semua. Tapi ketika ekspirasi itu kan relaksasi semua. Ya kan? Nah, demikian juga ventilator ini. Ventilator ini ketika memberikan tekanan positif itu untuk membangun parunya. Tapi ketika ekspirasi dia nggak ngapa-ngapain, ekspirasi sendiri. Ya, paham itu ya? Volume control, misalnya saya berikan 500 cc, respiratory rate-nya 15. Gini, respiratory rate 15 kali per menit. Berarti satu siklus nafas tiap berapa detik? Hah? Kalau ibu nafas 15 kali per menit, ya, berarti satu siklus nafasmu itu tiap berapa detik? Tiap 4 detik, ya. 60 bagi 15, ya. Jadi tiap 4 detik kamu nafas. Sama seperti ini. Kalau saya setting 15 kali per menit, maka setiap 4 detik ventilator ini akan menghembuskan nafas sesuai dengan yang saya setting. Paham ya? Kalau saya setting 500, nanti tiap 4 detik dia akan ngasih ini ya, misalnya dia satu siklus tuh misalnya 3 detik ya. Selesai itu nunggu tambah 1 detik lagi baru dia ngasih lagi. Pokoknya tiap 4 detik dalam 1 menit itu dia akan ngasih pompa, ngasih ventilasi tiap 4 detik. Nggak bisa diubah ya, kecuali kita mengubah settingnya. Ya. Nah, kalau pressure, kalau volume control tadi, kalau kita ngasih volumenya akan tetap. Kayak gini ya, volume akan tetap ya. Nanti volume akan tetap. Yang berubah apa? Yang berubah pressure-nya, tekanannya yang berubah ya. Ini volumenya akan stabil seperti ini. Ya. Nah, nanti tekanannya ini yang akan berubah-berubah sebenarnya kalau di pasien ya. Kalau di pasien tergantung dari kondisi pasien. Karena ini cuma di lung test, dia tetap aja ya. Karena ini kan nggak ada perlawanan, nggak ada halangan, nggak ada apa ya. Tetap aja dia. Jadi volumenya tetap, ini seolah-olah tetap ya, tapi dia nggak ada perlawanan ya. Nggak ada dinamika yang terjadi di jalan nafasnya maupun di sistem nafasnya dia. Tapi kalau di pasien, ini akan terjadi dinamikanya. Saat dia fighting, saat dia ada banyak sekret, akan terjadi dinamikanya. Jadi ininya akan tetap terus, akan tetap dikasih terus sama ventilator. Tetapi ininya dia bisa berubah-ubah. Contoh ya, saya tahan nih. Ya, nanti dia akan berubah. Tapi ini akan tetap ya. Seperti itu, tetap dinamikanya nggak akan. Sebenarnya ini dinamikanya nggak akan berubah ya. Ininya yang akan berubah. Oh sorry, karena ini bukan ini ya, bukan volume ya. Sorry. Ini pressure. Ini yang volume ya. Nah, kalau volume seperti ini, volume kontrol, maka volumenya misalnya saya setting 500. Nah ya, ini volumenya akan tetap terus, tapi pressure-nya yang bisa berubah ya. Kalau pressure control seperti yang ini tadi, ini ya kodenya ya, ada VC, ada PC ini. PC ini pressure control ya. Nah kalau pressure control, pressure-nya akan tetap terus, volumenya yang akan berubah-ubah.
Ya, kemudian ada mode gabungan ya. Gabungan. Jadi pressernya iya, volumenya juga iya. Jadi sebenarnya sih kalau untuk ventilator-ventilator yang sudah zaman-zaman sekarang ini ya, walaupun kita setting volume, pressernya tetap bisa kita batasi. Ya. Bisa kita batasi, kita atur di limitnya ya. Sebenarnya bisa. Nah, itu yang dasar ya, volume control, pressure control, ya, kemudian mode assist, ya, kemudian mode dual tadi, dual mode, ya. Jadi pressure iya, volume iya, seperti itu ya, tergantung dari kebutuhan pasien, ya. Nah, mode itu maksudnya bagaimana sih ventilator nanti akan ngasih ke pasien? Dia mau pakai sistem apa sih ngasih ke pasien ini gitu. Mau dia full dikasih, itu namanya full control ya, atau mau setengah-setengah Support ya. ya. Kalau setengah-setengah itu assist namanya ya, assist setengah-setengah ya. Jadi Pasien 50, alat 50. ya, misalnya SIMV seperti ini ya, misalnya ini setengah-setengah dia, ini setengah-setengah ya. Jadi volume tidalnya saya setting nih, misalnya 400 ya. Respiratory rate-nya saya setting cuma 10, karena saya berharap dia akan nafas sendiri juga ya. Kemudian yang mau saya assist dengan tekanan 10 mm Hg ya, misalnya seperti itu ya. Jadi dengan 10 ini nanti kita lihat respiratory rate-nya yang muncul di sini ya. Karena ini alat seperti ini dia akan sama-sama aja nanti. 10 ya 10 ya. Karena bukan pasien ya. Kalau pasien bisa jadi ini berubah ya. Jadi kalau kita setting 10, misalnya di pasien munculnya 20. Ya, misalnya munculnya 20. Ya, berarti nanti tiap 3 detik itu ada satu siklus nafas ya. Tiap 3 detik akan ada satu siklus nafas. Tapi kalau yang dari ventilator berapa ini? 10 kali per menit. Berarti berapa? Satu siklus yang mau dikasih ventilatornya apa? Setiap 6 detik. Iya, setiap 6 detik ya. Setiap 6 detik. Setiap 6 detik dia akan memberikan. Nah, di sela-selanya itu ketika dia ada nafas sendiri, dia akan dibantu. Paham ya maksudnya ya? Jadi dia hanya ngasih 10 kali aja per menit. Jadi dalam 60 detik dia hanya ngasih 10 kali. Setiap 6 detik dia pasti ngasih, nggak mungkin dah. Setiap 6 detik dia pasti ngasih. Nah, ketika assist seperti ini, ketika dia muncul nafasnya, nafas spontannya pasien itu muncul sesuai dengan triggernya. Misalnya trigger kita atur berapa? Mana ini triggernya? Triggernya. Nah, kita atur di sini triggernya ya. Nah, ini misalnya triggernya kita atur 2 misalnya. Nah, ketika dia inspirasinya itu sampai munculin tekanan 2 ya, volumenya 2 liter per menit, nanti dia akan dibantu oleh ventilator ditambahin. Sebanyak apa tambahannya? Sebanyak 10 mm Hg dia akan dibantu. Ya. Nah, apakah settingan 10 meter Hg ini cocok? Ya, belum tentu. Ya, oleh karena itu goalnya dari ventilator ini ya, selain ventilasinya jadi bagus, pasien tadi yang gagal nafas ya, kemudian oksigenasinya jadi bagus, dan juga tercipta apa? Sinkroni ya. Jadi interaksi antara pasien dengan ventilator yang bagus. Ya, jadi kalau dia sudah nafas sendiri, nafasnya itu nafas spontannya sudah muncul, harapannya misalnya 3 detik, detik pertama ventilator ngasih satu siklus tadi, sampai berapa detik misalnya ya. Kemudian nanti setelah selang itu pasiennya nafas juga sendiri. Nah, selang berapa lama ventilator ngasih pasien nafas. Nah, secara teori seperti itu harusnya yang diharapkan. Oleh karena itu kalau setting ventilator kita nggak bisa habis itu kita tinggal, nggak bisa. Harus kita tungguin. Bisa setengah jam, bisa 1 jam sampai kita dapatkan sinkroni dari pasien tadi. Ya.
Nah, volume control, pressure control yang full tadi itu nggak bisa terus-terusan dikasih ke pasien. Kalau pasiennya sudah sadar, sudah ada nafas spontannya, nanti dia tabrakan terus, ya, nggak bisa. Jadi harus diganti moodnya. Jadi ketika kita memberikan mood volume control di awal, karena pasiennya sudah habis kita biuk, kita berikan obat ya untuk habis intubasi kan kita beri relaksan dan sebagainya, dia nggak bisa nafas, itu full control memang dari mesin. Dari mesin ventilator. Tapi nanti setelah obat itu habis dia akan mulai muncul. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita menginginkan pasien itu full control dulu. Sampai berapa lama kita mau full control dulu? Misalnya pasien-pasien dengan cedera kepala ya, post trepanasi. Kenapa kita mau full control dulu? Karena kita ingin PCO2-nya itu tetap. Saya mau target pasien dengan cedera otak berat ini PCO2-nya 32 sampai 34. Saya ingin itu. Saya nggak ingin dia normokapni, enggak. Saya nggak ingin dia 35 sampai 45, enggak. Tapi saya ingin sedikit dia hipokapni misalnya. Saya target 32 sampai 34. Karena ada tujuannya kenapa kita turunkan itu ya, untuk mengurangi tekanan intrakranial tujuannya, salah satunya ya. Nah, maka saya nggak boleh pasien ini nafas. Atau yang kedua, misalnya pasien-pasien dengan ARDS berat, ya, yang dia membutuhkan PIP yang tinggi. Nggak boleh pasiennya bangun, nggak boleh pasiennya ngelawan. Kenapa? Karena PIP-nya sudah tinggi ya, bahkan sudah sampai 15, 10 ke atas saja. Saya sudah harus relaksan pasien itu atau sedasi pasien itu. Kenapa? Karena ketika dia bangun ya, dia tabrakan dengan ventilator tadi, bisa pecah katanya. Rusak. Nah, ada kondisi-kondisi kita memang pingin full control tadi, entah pressure control, entah volume control, tapi dia tetap seperti itu, ya. Nah, kalau pasien ini sudah mulai bangun, bisa digabung tadi asis. Nanti makin lama, misalnya sudah bagus, bisa spontan. Nah, spontan itu yang disupport. Mau disupport apanya? Oh, mau disupport PIP-nya saja. Saya cuma ingin nambah PIP-nya aja misalnya. Atau PIP dengan pressure supportnya saja, tapi nafasnya itu sudah nafas sendiri. Ketika dia nafas, dibantu kalau masih kurang volume di tidalnya. Setiap dia naik dibantu, dengan PIP-nya tetap dipertahankan, ya. Nanti kalau lebih bagus lagi, ini sudah dia biarin nafas ya. Nah, kalau sudah sampai di situ, berarti siap-siap pasiennya mau kita ekstubasi, kita lepas dari ventilator. Itu mode ya, baru mode ya. Paham ya sampai sini ya? Ya? Paham? Oke? Jadi ada yang full control, ada yang asis, ada yang hanya disupport aja. Tapi mau disupport apa nih? Tapi dia nafas sudah spontan, bener-bener dari usaha nafasnya pasien sendiri. Tapi masih bantuan ini, gitu. Ya, masih bantuan ventilator, tapi dia sebenarnya sudah nafas sendiri. Nah, itu sudah spontan ya. Oke, setelah mode itu parameter ya. Yang teman-teman perlu ketahui parameter ventilator apa aja. Nah, ya. Ada fraksi oksigen FiO2 ya. Ada volume tidal, ada time inspiration, ada trigger ya. Kalau di sini nggak muncul, bisa kita munculkan di sini tadi ya. Misalnya ada additional settingnya apa ya. Oke. Kemudian ada PIP atau positive end expiration pressure ya. Kemudian ada P support. Ini tekanan yang mau kita butuhkan untuk support tadi, untuk tambahannya ya. Mau pada fase asis atau pada spontaneous breathing ya. Slope ini enggak terlalu ini ya. Kemudian flow ini berapa banyak flow-nya oksigen yang masuk ke sini ya. Flow kalau di ventilator sudah nggak pernah rendah lagi ya. Jadi kalau ventilator masih pasang awal 24 jam pertama pasti habis-habisin oksigen ya di angkatan laut ini. Gimana Mas? Waktu Covid ya sering-sering dorong tabung oksigen. Kenapa? Karena saat awal kita pasang oksigen 100% ya, FiO2-nya ini 100%, kemudian flow-nya itu 20 sampai 30 liter per menit. Bayangin cepet habis ya. Kadang 1-2 jam kalau kita masih pakai fraksi 100%, 1-2 jam sudah habis satu tabung. Nah, nanti ketika sudah bisa winning, fraksi oksigennya sudah bisa mulai turun, nah itu bisa lebih hemat oksigen. Kenapa? Karena nggak full
oksigen tadi sudah ada campuran dengan udara bebas. Kalau 50% itu berarti ya oksigennya cuma 50%, lainnya gas lain. Ya. Oke. Nah, dari parameter ventilator ini itu dibagi dua golongan besar sebenarnya ya. Parameter yang menunjukkan ventilasi ya, sama parameter yang menunjukkan oksigenasi. Itu beda ya. Jadi target kita ventilator tadi untuk apa? Untuk memperbaiki ventilasi dan untuk memperbaiki oksigenasi. Ya. Parameter yang menunjukkan ventilasinya bagus enggak sih pasien ini? Itu parameter volume tidal, respiratory rate ya, dan juga pressure ini ya. Oke, volume tidal, respiratory rate. Itu yang penting, itu mencerminkan seberapa bagus ventilasi yang kita berikan kepada pasien. Kita setting 400 misalnya, di sini muncul berapa ya. Oke, kemudian parameter untuk oksigenasi ya. Parameter untuk oksigenasi itu fraksi oksigen ini ya. Kemudian time inspiration bisa ya kita ini IE ratio kalau ya ini ya. Nanti kalau iya, kalau dewasa 1:2 ya. Kalau pada anak-anak 1:1,5 sudah cukup. Kalau nanti beberapa ventilator itu parameternya IE ratio ya, yang dipakai di sini I/E. Nah, kalau ventilator ini time inspiration ya. Kemudian PIP ya. Jadi PIP, time inspiration sama FiO2 itu komponen oksigenasi. Parameter untuk mengukur oksigenasi kita, untuk memperbaiki oksigenasi. Nah, parameter untuk memperbaiki ventilasi itu tadi ada volume tidal dan ada respiratory rate sama pressure support apa itu kan ya. Kalau moodnya mood assist ya. Oke, saya jelasin satu-satu ya. Fraksi oksigen ini ya seberapa banyak kandungan oksigen yang akan diberikan ke pasien ya. 100% ya berarti semua gas dari 20 liter per menit itu, misalnya dari 20 flow-nya 20 ya misalnya ya. Dari 20 liter per menit ini memang 20 liternya itu isinya semuanya oksigen. Karena fraksi oksigennya 100%. Kalau misalnya fraksi oksigennya 50%, berarti 5,5 dari 20 berarti 10 liter itu yang dikasih dari flow-nya itu oksigen. 10 liter yang lain apa? Gas yang lain yang ada di udara bebas ini, air ini. Komponennya apa? Ya? Ya harus baca juga. Komponen gas ini apa sih yang paling banyak ya, harus dibaca juga ya. Itu standar nanti ada di pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke, fraksi oksigen itu ya. Nah, ketika kita setting fraksi oksigen yang kita perlu cek apa? Pertama, SpO2-nya ya. Jadi di monitor ada pulse oximetry. Membaik enggak kita kasih fraksi oksigen segitu? Ya. Kemudian yang kedua bisa dengan analisa gas darah. Ya, apa PaO2 dan SaO2 di situ. Kemarin kan kita sudah belajar ya analisa gas darah. Jadi ketika fraksi oksigen kita ini monitornya apa? Monitornya itu tadi bisa berupa pulse oximetry ya. Yang kedua analisa gas darah. Dari analisa gas darah untuk komponen oksigenasi apa yang kita nilai? PaO2 atau tekanan parsial oksigen di dalam arteri sama SaO2. Jadi saturasi oksigen di dalam arteri. Bedakan ya. Kalau SpO2 itu pulse oximetry itu yang ada di tangan kita ini, jari kita, perifer ya. Kalau SaO2 itu saturasi oksigen yang ada di dalam arteri. Mana yang lebih akurat? Arteri itu, ya. Oke? Oke, ada pertanyaan? FiO2? Enggak ya? Sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lebih jauh lagi? Ini baru parameter ini. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup ya sampai situ ya. Kemudian volume tidal ya. Nah, kalau kita setting ventilator, yang pertama kali kita setting ya fraksi oksigen ini, awal langsung aja kasih dulu 100% ya. Jadi kalau saya sama teman-teman itu awal setelah intubasi kasih dulu 100%. Nanti baru dilihat di monitor SpO2-nya membaik enggak, AGD-nya bagaimana setengah jam setelah dipasang, baru kita evaluasi. Saturasi 99-100 terus, PaO2-nya juga bagus dok. Turunkan fraksi oksigen. Kita nggak butuh oksigen konsentrasi tinggi dalam waktu yang lama, nggak boleh. Dalam 24 jam itu sudah mulai harus
turunkan fraksi oksigennya kalau memang nggak dibutuhkan oksigen konsentrasi tinggi ya. Kenapa? Malah parunya jadi bisa kolaps ya, rusak. Nggak boleh juga terlalu tinggi oksigennya. Jadi secukupnya, seperlunya ya, nggak boleh berlebihan ya. Nah, setelah fraksi oksigen ini baru volume tidal dan RR ya, respiratory rate yang kita setting, komponen ventilasi. Setelah komponen oksigenasi, komponen ventilasi ini. Nah, volume tidal itu volume yang keluar masuk saat kita nafas biasa gini ya. Yang inspirasi ekspirasi ini. Nah, kalau dalam ventilator ini kita cukup memberikan volume tidal itu 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Berat badan yang mana? Hah? Ya iya, masa berat badan dokternya ya nggak mungkin. Pasti berat badan pasien. Nah, tadi kan saya sudah ajarkan ada tiga predicted body weight, ideal body weight, sama adjusted body weight. Adjusted itu untuk orang gemuk tuh, kamu harus adjust itu body weight-nya. Nah, kalau untuk orang yang biasa aja, predicted body weight boleh kalian pakai, ideal body weight boleh juga kalian pakai ya. Tapi kalau di ventilator ini sudah tersetting, ketika kita ukur tinggi badannya, kita masukkan senti tinggi badannya di sini, predicted body weight-nya sudah muncul. Pakai itu tadi ya. Misalnya ini 170 cm, langsung dia terukur tadi ya, 63 sekian. Maka itu yang akan jadi acuan nanti dalam penentuan volume tidal. Kalau misalnya dia berat badan predictednya tadi 60 kilo, berapa settingan Bapak Ibu untuk volume tidalnya? Ayo, berapa tadi? 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Nah, sudah tahu ini predictednya 60 kilo. Berarti volume tidalnya berapa? 360 sampai 480. Iya, 360 sampai 480. Kamu kasih yang mana? Kan ada range. Kamu kasih 480 atau kamu kasih 360 nih untuk pasien ini? Yang paling Kenapa? Jangan ragu-ragu, nggak apa-apa. Kan belajar ya. Iya, kasih yang kecil dulu kalau volume tidal ya. Kasih yang kecil dulu. Ya, kenapa? Karena yang lebih kecil tentunya nanti lebih aman untuk pasien ya. Iya. Kalau dengan kecil aja dia sudah cukup ya. PCO2-nya sudah mau turun, apalagi saya sudah lengkapi dengan end-tidal CO2 juga. Nah, bisa kita hitung nanti ya. Pakai yang kecil dulu. Kalau fraksi oksigen awal kasih yang tinggi dulu. Baru nanti dititrasi pelan-pelan. Kalau volume tidal kasih yang kecil dulu. Ya, ini yang paling safe ya. Baru setting RR-nya. Nah, kalau misalnya volume tidalnya saya kasih berapa tadi? 400 misalnya ya. Pada pasien berat badannya 60 kilo ini. RR-nya mau saya setting berapa? 12 sampai 16. Hah? Kenapa 12 sampai 16? Normalnya RR. Oh, enggak bisa. Ayo, ada hitungannya. Ada yang namanya minute ventilation. Minute ventilation itu 100 cc per kilogram berat badan. Itu target kalian itu. Iya, tidal volume dikali RR. Jadi kalau minute ventilationmu itu sekitar, oh saya mau target 5 liter atau saya mau target 6 liter, ya kamu tinggal bagi dengan inimu tadi berapa. Ya. Nah, nanti baru di-adjust juga, diturunin pelan-pelan. Nah, ketika kita setting parameter ventilasi, apa yang dimonitor? Pertama, monitor volume tidal yang muncul di sini. Sesuai nggak volume tidal yang kita setting dengan yang muncul? Kalau dia lebih kecil, kenapa? Kalau dia lebih besar, kenapa? Gitu. Ya. Kemudian setengah jam setelah setting, baru ukur analisa gas darah. Target kita adalah PaCO2. Kalau bisa normokapni, kecuali pada kondisi tertentu. Ya, nggak bisa kita normokapni pada kondisi tertentu. Ya, paham ya? Nah, volume tidal ini goalnya nanti setengah jam setelah itu kita ukur PaCO2, analisa gas darah ya. Paham ya? Kenapa setengah jam dok? Baru di setting, baru dipompa-pompa ya. Ya nggak bisa juga CO2-nya langsung turun, butuh proses. Misalnya PCO2-nya sebelum kita intubasi dia 60 dok. Nah, setelah kita setting ya pas ventilasi pertama dia mungkin masih 60. Mungkin setelah dia
5 menit 10 menit mungkin baru turun 50, ya kan? Setelah 20 menit baru turun mungkin 45. Setelah 30 menit mungkin sudah normal. Mungkin loh ya. Karena bisa jadi settingan kita masih belum adekuat untuk buang CO2-nya dari dalam paru. Apa yang kita lakukan setelah tahu PCO2-nya nanti ya? Kita bisa ukur ya, minute volume saat kita setting dikalikan PCO2 hasilnya tadi. Misalnya PCO2 setelah kita setting itu dengan minute ventilation misalnya dari hitungan kita ya, misalnya 400 terus RR-nya ini 10 misalnya, nggak apa-apa juga, kamu kasih 10 nggak target ini nggak apa-apa, tapi nanti PCO2 goalnya itu harus bener ya. Oke, dihitung ya. Dengan settingan volume tidal 400 RR 10 berarti minute ventilation-nya berapa? 4 liter ya, 4 liter per menit minute ventilation-nya. Dengan minute ventilation 4 PCO2 saya setelah saya setting masih 60 misalnya. Berarti targetnya berapa sih mau saya turunkan? Target ke normal 35 sampai 45. Saya ambil titik tengah. Oh, saya mau targetkan PCO2-nya 40. Berarti minute volume saat kita setting ini 4 dikali PCO2 hasilnya setelah 30 menit tadi berapa? 60 berarti. Berarti 4 kali 60 sama dengan minute volume yang akan kita tuju nanti MV2 kali PCO2 yang ingin kita harapkan 40. Berarti minute volume yang akan kita setting selanjutnya setelah tahu kok masih 60 PCO2 saya kan belum tercapai itu. Berarti berapa? 4 kali 60 dibagi 40. Berapa? Hitunglah. Berapa? 6 kan? Nah, 6 liter per menit. Nah, untuk dapat 6 liter per menit, apa yang dilakukan? Anda mau mengubah volume tidal atau mengubah RR? RR-nya. RR aja dulu ya. Jadi kalau mau 6 liter per menit berarti RR-nya saya naikkan berapa? Ayo. Ya. Tadi dengan minute ventilation 4 liter per menit saya dapat PCO2 60 tuh setelah dilakukan settingan. Nah, saya sekarang pingin target PCO2 saya 40. Saya butuh minute ventilation 6. Berarti berapa nih yang perlu saya setting? Yo. Oke. 6.000 bagi 400 berapa? 15. Ya sudah, berarti tinggal kita naikkan jadi 15. Nah, kalau PCO2 masih tinggi 60 seperti itu bahaya kan? Nah, nanti setelah kita setting ini setengah jam lagi atau 1 jam lagi kita periksa lagi. Seperti itu. Periksa lagi analisa gas darah. Atau kita bisa korelasikan dengan end tidal CO2 kita. Biasanya nggak terlalu berbeda jauh ya antara PCO2 dengan end tidal CO2. Selisihnya mungkin sekitar 2 sampai 4 mm Hg. Jadi kita bisa prediksi. Tadi saat 60 berapa end tidal CO2 saya? Saat 60 ternyata end tidal CO2 saya 58. Ya sudah, saya setting, saya naikkan jadi 15. Setengah jam lagi end tidal saya turun enggak? Nah gitu ya. Kalau end tidal saya turun sekitar 38-an sudah cukup berarti ini. Oke? Paham ya seperti itu ya. Jadi kalau komponen oksigenasi tadi fraksi oksigen, PIP, IE rasio itu kita ceknya atau monitornya ya, atau kita goalnya tadi apa? SPO2 sama PaO2 sama SaO2 juga dalam arteri ya. SPO2 itu perifer, SaO2 itu di dalam arteri, sama PaO2 itu target oksigenasinya yang mau kita dapat. Kita mau berapa targetnya ya? Ya. Jadi sebelum kita intubasi tadi kan kita sudah cek analisa gas darah. Jadi berapa analisa gas darah, kita mau naikkan berapa. Nggak bisa juga drastis ya, kita naikkan bisa pelan-pelan bertahap ya. Tapi target harus terpenuhi, goalnya harus terpenuhi ya. Kemudian kalau untuk parameter ventilasi itu ada volume tidal dan RR, targetnya PaCO2 tadi ya, berapa targetnya. Dan kita tahu kalau misalnya masih jauh banget dari target, kita bisa turunkan dengan mengubah komponen ventilasi tadi.
Entah Anda mau menaikkan volume tidal atau menaikkan RR. Kalau terlalu rendah misalnya, wih, TCO2 saya kok sampai 28 ini gitu misalnya. Rendah banget enggak? Berapa normalnya? 35 sampai 45. Kalau 28 terlalu rendah, saya bisa turunkan RR atau turunkan volume tidal. Ya, itu judgement klinis mana yang mau saya pakai ya. Nanti ada komponen yang lain ya. Komponen lain yang harus kita pertimbangkan. Oh, saya RR aja yang saya ganti ya. Misalnya. Karena PIP-nya atau peak inspiratory pressure-nya sudah tinggi nih. Nah, apa lagi itu ya? Nanti setelah ini ya. Saya tadi sudah sampai mana? Volume tidal ya, volume tidal RR. Kemudian time inspiration. Time inspiration ini waktu yang dibutuhkan untuk inspirasi dalam satu siklus nafas itu berapa detik? 1/2. Ya, misalnya pasien nafas 15 kali per menit. Nah, ini mumpung ya, mumpung 15 kali per menit. Harus saya setting berapa ini TI saya ini? Atau IE rasio saya ini? Kalau dia nggak ada IE rasio, berarti Anda harus setting TI, T inspiration ini. Berapa saya setting? Ini pasien dewasa, saya mau IE rasionya 1/2. Saya kasih 15 kali per menit, nafasnya kontrol. Saya mau setting TI-nya ini berapa? Bagaimana cara ngitungnya? 7,5. Hah? Bagaimana caranya ke 7,5 itu? Masa TI besar sekali, cuma 1,1 jadinya. Jadi pertama hitung dulu satu siklus nafas dia butuh berapa detik. Ya. Paham? Butuhnya 4 detik. Jadi satu siklus nafas berapa detik 4 dia? detik, karena itu 15. 4 detik, ya kan? 60 detik, ya 1 menit kan? Dia kan 15 kali per menit atau 15 kali dalam 60 detik. Berarti satu siklus nafas dia 4 detik. Satu siklus nafas terdiri dari apa? Inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi ekspirasinya 1/2, berarti inspirasinya berapa detik? 1/3 kali 4. Tahu ya? Kan 1/2 tuh. Matematika ini, matematika sederhana ya. 1/3 kali 4, jadi sekitar 1,3 detik. Bener nggak 1,3 detik? Loh, saya belum setting aja sudah bener nih. Iya kan? Kadang feeling bu, kadang gitu sekitar 1,2, 1,3 gitu. Tapi kalau dihitung bener kok, ya kan? Berarti nggak ngawur-ngawur, itu experience ya seperti ini. Kalau dia ventilatornya sudah 1/2, kita tinggal setting 1/2. Kalau anak-anak 1/1,5. Kalau enggak, kita hitung time inspiration-nya. Jadi ini untuk melatih kita. Apa sih tujuannya kita atur-atur IE rasio ini? Banyak ya. Kalau pasiennya itu misalnya oksigenasinya itu nggak membaik, dengan fraksi sudah kita tinggikan, beat juga sudah kita naikkan, mungkin IE rasio bisa membantu. Kenapa? Dengan waktu inspirasi yang lebih panjang, misalnya kita panjangkan inspirasinya, bisa jadi oksigenasinya yang didapatkan lebih banyak. Contoh misalnya Bapak lari nih. Kalau Bapak lari 1-2 kilo kan sudah capek tuh, sudah mulai capek. Kira-kira apa yang dilakukan? Enggak. Nafas lebih kencang. Bukan, menarik nafas lebih dalam. Gitu pasti, itu refleks kita. Ya, bayangin kalau dadamu sakit, ya lari 2 kilo, sudah capek mau naik, nggak bisa ya kadang. Ya, nafas dalam. Nah, nafas dalam itu yang memperpanjang inspiration time. Seperti itu, karena kita butuh oksigen lebih banyak, jadi kita narik nafas lebih dalam. Berarti itu 1,3 detik. Oh, itu bisa jadi 1/1, 1/1,5. Jadi nggak fix ya, tergantung kondisi pasien. Nah, kalau pada pasien COPD atau pasien-pasien dengan bronchoconstriction, misalnya asma dan sebagainya, ekspirasinya yang lebih panjang dia, karena dia butuh waktu yang lebih lama untuk ngeluarin CO2. Kenapa? Ketika dia bronchokonstriksi, inspirasi bisa, tapi ekspirasinya nggak bisa. Ya. Coba pasien asma, pasien COPD itu gini dia ya. Kalau asma dia bising. Ya, kalau pasien COPD terus pas ngeluarin dia susah.
nggak bisa dia, gitu ya, kasihannya dia, karena bronkokonstriksi hebat dia. Pas narik napas bisa, tapi pas ngeluarin nggak bisa. Gitu. Seperti itu ya. Jadi butuh waktu yang lebih panjang. Selain kita berikan bronkodilator dan sebagainya, kalau dia sampai jatuh ke gagal nafas, expiration time-nya kita perlu perpanjang ya. Selain yang lain, flow-nya juga lebih kita besarin supaya nggak terjadi auto PIP seperti itu. Ya, paham ya? Sampai sini oke? Ada yang ingin ditanyakan? Belum selesai di parameter, belum selesai. Sampai di Oke, setelah itu PIP. PIP itu positif and expiratory pressure. Apa maksudnya? Jadi tekanan positif yang diberikan oleh ventilator pada akhir dari ekspirasi. Tujuannya untuk apa? Ada PIP ini tujuannya. Supaya alveoli tidak kolaps. Dan juga nanti ketika ventilator itu memberikan nafas berikutnya, itu lebih ringan. Logikanya gimana? Logikanya itu balon ya. Lebih gampang mana ngembangin balon yang lagi kempes, bener-bener kempes, dengan yang sudah mengembang sedikit. Lebih gampang yang sudah mengembang, kita tinggal nambah. Kalau yang kempes itu kita gitu, coba lihat ya. Jadi setiap kejadian itu bayangin ya, baru dia ngembang. Tapi kalau sudah ngembang kita tinggal nambah. Gitu ya. Aduh, saya nggak COVID kok. Ya. Nah, seperti itu. Itu PIP ya, positive and expiratory pressure. Nah, apakah kita di normal ini ada PIP-nya? Ada ya, namanya PIP fisiologis. Itu sekitar 5 sampai 6 ya. Nah, kadang kalau pasiennya baik-baik aja ya kita kasih PIP fisiologis saja. Kalau memang nafasnya bagus nggak ada masalah, PIP fisiologis saja. Tapi ada kondisi-kondisi di mana PIP-nya harus kita tinggikan. High PIP, low FiO2 ya. Pada pasien dengan ARDS ya. Pasien dengan edema paru, nggak bisa kita main PIP kecil ya. Pasien edema paru kalau kita main PIP kecil dia keluar pink protisputum kayak keluar darah. Keluar darah dia. Berbusa warna merah muda. Itu kita perlu naikkan PIP-nya. Tujuannya apa PIP-nya ini? Selain untuk alveolinya tetap mengembang, PIP-nya ini juga bisa mendorong cairan yang ada di dalam alveoli masuk ke kapiler, didorong dia. Ditekan dia ke sana. Kalau PIP-nya lebih kecil, tekanan di sana lebih besar, nyembur. Jadi dari kapiler yang banjir tadi membanjiri alveoli, ya. Orang bilang paru-paru basah ya, nggak tahu ya paru-paru basah ini yang dimaksud mana. Kalau saya ya edem paru ini. Edem paru itu jelas basah karena terendam cairan. Kalau pneumonia belum tentu basah, tapi bunyi ronkinya memang krok ya, karena banyak lendirnya. Jadi yang benar-benar basah itu edem paru ya. Tapi kalau di masyarakat awam nggak tahu yang mana ini yang dimaksud paru-paru basah ini. Ya bisa edem paru, bisa pneumonia ya. Karena kalau pneumonia sekretnya banyak ya. Ronki juga krok. Kalau edem paru lebih lagi, ya memang banjir di situ ya. Water flooding di alveolinya, banjir air di alveolinya. Nah itu nggak boleh kita suction, ya. Makin kita suction makin banyak airnya, karena kita seolah-olah bantu makin tenggelam parunya, ya. Jadi kalau ada pink protisputum, ada busa-busa banyak ya dari ETT misalnya endotracheal tube-nya keluar busa banyak warnanya merah muda, nggak boleh itu di suction. Yang ada itu PIP-nya yang dinaikkan ya, untuk mendorong supaya cairannya masuk dari alveoli masuk ke kapiler. Ya karena itu bukan air dia karena tadi minum tersedak airnya ke situ, bukan. Itu air dari plasma kita yang menggenangi alveoli. Oke ya, paham ya? PIP ya. Jadi dia untuk meningkatkan oksigenasi pada kondisi tertentu harus tinggi ya. ARDS dia harus tinggi ya. Apalagi ARDS berat ya. Kemudian pada edem paru dia juga harus tinggi. Yang lain-lain cukup PIP fisiologis. Sama seperti saat kita normal seperti ini PIP fisiologis. Jadi alveoli kita nggak ada yang kolaps ya. Kalau kolaps bahaya ya. Atelektasis ya. Itu bahaya. Kita pasti butuh bantuan oksigen, bantuan macam-macam ya. Baik, kalau PIP fisiologis kita bagus ya, salah satu yang membentuk PIP fisiologis juga mungkin surfaktan ya, mempertahankan tegangan permukaan ini supaya alveoli tetap ngembang. Ya. Oke, lanjut.
pressure support ini hanya tekanan aja atau pressure yang diberikan untuk membantu pasien untuk nafas ya. Karena moodnya ya, tergantung moodnya ya, mood yang diberikan. Untuk dibilang apni. Oke. Terus flow ini sudah saya bilang tadi ya. Berapa banyak oksigen, aliran oksigen yang dikasih ke ventilator ke pasien ini ya. Oke. Parameter, habis itu ada trigger ya, trigger juga ya. Nanti saya jelaskan di selanjutnya ya. Jadi ada mode, kemudian ada parameter, kemudian ada interaksi pasien dengan ventilator. Nah, interaksi pasien dengan ventilator ya, itu biasanya sih hanya dibagi 3 ya. Ada namanya trigger, ada namanya limit, ada namanya cycle. Kalau saya ada tambahan lagi synchronize ya, karena belum tentu trigger limit yang sudah kita setting itu menimbulkan sinkronisasi yang bagus ke pasien. Nah, apa maksudnya dok? Trigger, limit, cycle, sinkronis sudah jelas tadi. Trigger itu apa? Ada yang tahu? Trigger. Oh iya, itu bahasa Inggrisnya di Indonesia kan. Tapi bener ya, maksudnya itu untuk memicu katup inspirasi atau inspiration valve-nya untuk terbuka. Paham ya? Jadi ini harus dipicu, harus ada yang memicu supaya katup inspirasinya terbuka. Yang memicu siapa? Pasiennya. Ya, atau yang memicu waktu. Ya. Jadi yang memicu dia untuk membuka katup inspirasinya ada 2, waktu dan pasien ya. Kalau waktu bagaimana maksudnya? Contoh, saya setting 15 kali per menit. Jadi tiap 4 detik dia mau nggak mau dia akan membuka katup inspirasinya. Ya, paham ya? Setiap 4 detik dia wajib mandatori untuk memberikan inspirasi ke pasien. Ya, jadi mau nggak mau dia akan memberikan inspirasi ke pasien. Nah, kalau triggernya itu berupa pasien kayak tadi ya. Jadi kalau pasiennya sudah nafas misalnya 2 liter per menit, maka akan ada tekanan negatif tuh, inspirasi. Nah, itu yang di trigger, dia akan terbuka. Kalau settingan kita settingan asis. Kalau settingan kita kontrol, nggak terbuka tadi. Jadi tergantung, kalau settingannya kontrol ya nggak bisa. Kalau settingannya asis atau spontaneous breathing tadi baru bisa. Trigger ya. Kemudian limit. Apa yang perlu dibatasi? Yang perlu dibatasi adalah pressure-nya ya, yang perlu dibatasi adalah volumenya ya. Kalau kita setting volume control, yang perlu kita batasi pressure-nya. Kalau yang kita setting pressure control, yang perlu kita batasi volumenya. Jangan sampai terjadi pressure trauma atau barotrauma namanya, sehingga terjadi pneumotoraks. Kalau volumenya berlebihan, misalnya kita pressure control, volumenya kan nggak bisa teratur tadi ya. Jangan sampai terjadi volutrauma. Sama-sama ya, volume yang berlebihan juga bisa nyebabin ini, pressure yang berlebihan juga bisa nyebabin pneumotoraks ya. Sama-sama berbahaya. Jadi harus dibatasi. Dibatasi dengan apa? Kalau di sini kita bisa dengan ini ya, setting ini. Misalnya pressure-nya ya. Pressure-nya normal biasanya saya batasin di bawah 35 ya. 32 itu sudah paling tinggi ya pressure-nya ya. Jangan tinggi-tinggi pressure-nya. Ya. Volume, misalnya kita batasi minute volume berapa di pasien. Misalnya saya batasi minute volumenya 10 misalnya. Nanti kalau dia melebihi 10 dia nggak akan keluar itu. Ya. Jadi dia paling maksimal hanya 10 ventilator ini ngasih. 10 liter per menit, minute ventilation. Ya. Jadi ventilator yang sudah canggih sudah bisa kita setting, pressure kita bisa batasi, volume juga kita bisa batasi, ya. Jadi enak, lebih safe. Nah, nanti kalau misalnya ini itu di luar batas yang kita setting, dia akan bunyi. Dok, minute ventilationmu rendah loh. Dok, pasienmu apnea loh. Apnea ini artinya apa? Nggak ada nafas ini. Nggak ada nafas dari pasien. Tadi tergantung settingannya apa ya. Dia nggak muncul nafas. Kalau dia kontrol, dia enak. Ini pasti hilang apnea-nya, ya. Iya kan?
Betul enggak? Dari bantu. Kenapa tadi saat modul ASIS dia kok bilang pasienmu apneu dok, pasienmu apneu gitu, apneu ventilation, kenapa? Karena tidak ada upaya dari pasien. Padahal dia ngembang-ngembang loh. Tapi obstruksi. mesin bro. Itu kan mesin dari Pasiennya. Iya. Jadi kalau Karena pasien ini mendetek nggak ada trigger di pasien tersebut. Ya jangan gunakan ASIS tadi. Karena pasiennya belum nafas kok sebenarnya gitu loh. Ya, bisa seperti itu. Nanti tapi itu bisa kita setting walaupun bukan kontrol sebenarnya bisa kita ini walaupun dia nggak ada nafas ya. Tergantung settingan kita. Oke. Interaksi pasien dengan ventilator ya. Jadi trigger sudah paham ya. Trigger itu bisa karena waktunya memang dia harus membuka ya. Katup inspirasinya atau karena usaha dari pasien. Ada usaha dari pasien ya. Ada usaha nafas dari pasien sehingga dia terbuka katup inspirasi. Kemudian yang terakhir cycle. Cycle itu perpindahan antara inspirasi dengan expirasi. Yaitu tadi time inspiration-nya berapa, time expiration-nya berapa, dengan EE ratio bisa, dengan time inspiration yang kita setting bisa. Jadi nanti kalau inspirasinya misalnya 1,3 detik, ya setelah 1,3 detik dalam satu siklus inspirasi itu dia akan berubah jadi expirasi. Gitu loh. Maksudnya nggak mungkin satu siklus itu isinya cuma inspirasi ya, nggak mungkin ya. Jadi pasti ada inspirasi, pasti ada expirasi. Ya. Ya. Kalau mensinkronkan itu, nah itu yang harus kita tungguin. Itu yang nggak bisa diajarkan bagaimana caranya supaya pasien dan ventilator itu nafasnya dari pasien dengan nafasnya dia bisa sinkron, berirama, bagus, nggak terjadi fighting, tabrakan. Itu harus kita tungguin karena respon dari masing-masing pasien berbeda. Apa bisa kita turunkan RR-nya kalau dia memang sudah muncul RR-nya ya? Atau kalau RR misalnya gini, kita setting 10, pasien nafas 20, bagus nggak? Saya setting 10, pasien nafas 20. Ganti tidak kontrol lagi. Nah itu sebenarnya bagus karena dengan kita bantu 10 saja dia sudah kembali ke normal kok. Kembali ke respiratory rate normal kok. Kalau saya setting 10, dia nafas 40. Bagus nggak? Tidak bagus. Kenapa tidak bagus? Berarti ventilator kita kayak nggak ada gunanya. Kenapa? Karena salah satu tujuannya juga untuk menurunkan walk of breathing. Jadi kerja nafasnya itu mau kita ambil alih atau kita bantu tadi. Jadi kalau kita ngasih 10 sementara dia masih nafas 40, ya nggak cocok. Minimal 50%-nya harus kita bantu. Kalau 40 tadi ya kita naikin RR-nya jadi 20, volume tidal yang kita turunkan. Paham ya? Itu di situ paham ya? Sampai situ ya. Nah, itu masalah sinkroni ya. Bisa juga time inspiration-nya yang harus kita sesuaikan. Pasien ini kita periksa lagi. Oh, kok ada wheezing? Wah, ini pasti nggak enak dia. Dia butuh ekspirasi yang lebih panjang. Jadi time inspiration-nya yang kita cepatkan, kita pendekkan supaya time expiration-nya lebih panjang. Mungkin bisa 1:3 ya, 1:2,5, tergantung. Setelah kita 1:3 misalnya, atau time inspiration-nya kita turunkan, nah 1:3 berarti berapa? Dari berapa menit tadi, berapa time inspiration-nya? Kalau 1:3 berarti saya hitung berapa ini? Dengan nafas 15 kali per menit. Jadi 1:3 berarti ini dia ini. Ada hal-hal yang kalau kita turunkan lebih ini dia nggak mau karena harus flow-nya kita ubah dulu ininya kita beri. Jadi kalau misalnya kita 15 kali per menit kita mau 1:3 berarti time inspiration-nya jadi 1 detik ya, 1/4 kali 4 kan, satu siklusnya tadi kan 4 detik Ya.
Nah, kalau saya mau 1/3 berarti 1/4 kali 4 detik tadi. Berarti 1 detik. Paham maksudnya? Ya? Oke? Seperti itu ya. Itu sinkronisasi. Kemudian sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Oke? Kemudian kita belajar mekanika ventilation ya. Jadi mekaniknya bagaimana? Pertama adalah compliance yang harus kita tahu ya. Ventilator ini bisa enggak ya? Ukur compliance ya. Nah ini. Ya, jadi pertama itu mekanika ventilation ini compliance ya. Compliance itu seberapa lentur sih, seberapa elastis sih dinding dada sama paru ini kalau dikembangkan itu dia bisa memberikan volume tidal tadi. Ya. Jadi kalau misalnya kita kasih pressure 10, dia keluar 500 misalnya. Bagus atau enggak? Misalnya saya setting tadi pressure 10, keluar 500. Nah, compliance parunya bagus nggak pasien ini? Saya kasih 8, pressure-nya 8, keluar 400 volumenya. Bagus atau enggak? Nah, itu kita harus tahu compliance normalnya berapa, ya. Compliance normal sekitar 50 sampai 60. Rumusnya compliance itu volume dibagi pressure. Jadi kalau misalnya volume saya dapatkan 500 dengan pressure yang saya berikan 10, berarti dia compliance-nya bagus. Karena compliance normalnya antara 50 sampai 60. Makanya mekanika ventilation-nya di ventilator perlu kita baca juga compliance-nya ya. Paham ya itu ya? Jadi kita setting pressure berapa, volume berapa yang muncul. Kalau misalnya saya setting 15, volumenya yang keluar 200 cc, volume tidalnya yang keluar, bagus nggak kira-kira? Atau saya setting volume tidalnya, misalnya kalau dia volume kontrol, volume tidalnya saya setting 400, tapi saya butuh pressure sampai 15, bagus nggak kira-kira? Tidak bagus. Compliance-nya jelek sekali pastinya. Sehingga muncul di otak kita pertanyaan, kenapa ya compliance-nya parunya pasien ini jelek sekali? Dilihat lagi catatan medisnya, anamnesanya bagaimana ya, riwayatnya apa pasien ini ya, seperti itu. Pemeriksaan fisiknya bagaimana ya, ternyata dia gagal jantung, edem paru, ya jelas kalau compliance-nya jelek, misalnya seperti itu ya. Atau pasien sudah pasca TB ya, TB-nya TB miliar misalnya, parunya sudah rusak mungkin ya, mungkin compliance-nya akan jelek lagi ya, seperti itu. Atau misalnya saya berikan 6, tapi kok dia sampai keluar 500 cc ya, mungkin enggak? Saya kasih pressure-nya 6, tapi keluar volume sampai 500 cc, berapa compliance-nya itu? 30. Nah, berapa compliance? 500 bagi 6. Berapa? Tinggi sekali compliance-nya. Ada apa di pasien ini ya compliance-nya tinggi? Nah, itu berarti elastisitas parunya ini banget ya, lentur banget. Itu biasanya pada pasien-pasien PPOK seperti itu. Lentur banget. Gampang banget ya mengembang ya. Atau pasien-pasien yang memang dia itu butuh volume tidal yang besar-besar ya. Pada kondisi misalnya dia sepsis, panasnya tinggi ya, dia memang ventilasinya besar-besar. Kita kasih setting sedikit aja, besar-besar ventilasinya. Nafasnya itu memang besar-besar dia. Atau pasiennya nyeri hebat, itu juga akan besar-besar nafasnya. Nah, hati-hati ya, itu perlu kita cek ya. Kita perlu cek apakah pasien ini skala nyerinya berapa ya, kemudian suhunya berapa, harus dikoreksi dulu itu ya. Oke. Mekanika respirasi yang kedua setelah compliant itu resisten ya, resistensi ya. Nah, resistensi seberapa besar ya,
itu ditunjukkan dari ini ya, PAW ini ya, resistensinya berapa besar. Kalau di kurva sorry. Volume kontrol aja. RW pressure-nya ini nggak boleh juga terlalu tinggi ya. Itu macam-macam, bisa penyebabnya macam-macam ya untuk RW pressure yang tinggi. Nanti kalau RW pressure-nya terlalu tinggi, biasanya dia akan muncul tanda di sini ya. Tanda high pressure ya, muncul dia. Benar. Dia detect ya. Nah ini ya, RW pressure high ya, dia muncul ya. Nah, apakah obstruksi? Ya. Nah, ini volumenya kok jadi rendah? RW pressure-nya tinggi, lihat ini sampai nyentuh 30 ya. Nyentuh batas atas nih, 32 saya setting tadi ya. Ini sampai nyentuh PAW-nya sampai 32 ya. Nah, berarti resistensi di pasien ini tinggi sekali. Nah, apa yang nyebabin tinggi itu harus dicari tahu. Apakah ETT-nya kegigit? Nah, ya. ETT-nya kegigit atau ada bekuan sekret di situ di dalam endotracheal tube juga bisa, atau dia lagi bronkokonstriksi hebat misalnya, bisa jadinya RW pressure-nya tinggi ya. Oke, paham ya sampai situ ya. Jadi semuanya ada gunanya ya. Dari ventilator itu kita bisa baca banyak hal ya. Oke, setelah mekanika, terus saya mau ajar apa lagi ya? Ya. Biasanya saya batasi 32. Itu sudah batas paling tinggi. Kalau lebih dari itu berarti ada masalah ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Makin pusing atau makin ngerti? Campur-campur. Saya takut juga kalau makin pusing nanti ya. Oke, saya review dulu ya. Kalau menggunakan ventilator ini ya, yang pertama pasiennya sudah pasti harus diintubasi ya. Harus diintubasi, kemudian ya nyalakan ventilator standar ya. Kemudian pasang breathing circuitnya, nggak boleh salah ya. Inspirasi selalu lewat sini ya. Ekspirasi selalu ada ininya ya. Ini ekspirasi inspirasi ya. Sudah ada tandanya dan dikasih jalur keluar ini. Ya, inspirasi ke pasien ya selalu ada. Ininya harus diisi. Ya, oke. Setelah itu isi predicted body weight-nya. Ya. Kemudian yang pertama pastikan fraksi oksigennya 100 dulu. Ya. Setelah disambung, pastikan fraksi oksigennya 100 dulu. Itu yang paling aman. Ya. Pastikan 100, kalau kondisinya bagus, parameter untuk oksigenasinya bagus, tercapai bagus, SpO2-nya jadi bagus, PaO2-nya jadi bagus, SaO2-nya jadi bagus, turunkan titrasi perlahan-lahan ya. Mungkin dari 100 ke 80, 80 ke 60, ke 50, ke 40, sampai ke 30. Ini ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah fraksi oksigen, RR dan volume tidal ya. Tentukan berapa yang mau dicari. Volume tidal 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Pada kondisi ARDS boleh sampai 4 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Target kita pH PCO2 ya. Komponen ventilasinya ya yang dicari ya. Atau kalau kita ada anti PCO2, jadi kita bisa lebih hemat menggunakan analisa gas darah ya. Nah, itu bisa kita nilai nanti setengah jam setelah pemasangan ventilator. Kita cek analisa gas darahnya. Ya. Kemudian volume tidal RR, baru yang lain PIP-nya. Parunya jelek banget nggak? Compliance-nya jelek banget nggak? Perlu nggak saya PIP-nya sampai tinggi? Atau cukup PIP normal saja? PIP fisiologis. Ya. Setelah itu time inspiration-nya.
disetting supaya nanti terjadi sinkroni yang baik ya. Oke. Nah, setelah komponen ventilasi, komponen oksigenasi sudah kita cek, 30 menit setelah itu kita wajib periksa analisa gas darah. Nah, 10 menit setelah kita pasang ini, itu kita pastikan ETT-nya benar-benar ada di karina. Jadi benar-benar paru kanan dan kiri itu simetris. Simetris ya. Jangan sampai dia dislodge masuk ke dalam salah satu bronkus saja. Kalau dia masuk ke dalam salah satu bronkus saja, nanti bronkus misalnya kanan ya, bronkus kanannya emang ngembang bagus, inflasi bagus, sementara yang paru kiri jadi kolaps. Nah, itu harus dipastikan. Pastikan benar-benar. Kalau perlu foto torak lagi, sudah benar nggak posisi ujung dari endotracheal tube saya? Ya, kalau belum harus ditarik ya. Kalau dia terlalu dalam harus ditarik. Oke, setelah itu fiksasi apa dan sebagainya harus dipastikan bagus ya. Air dan sebagainya sambungan pastikan rekat semua ya. Setengah jam kemudian analisa gas darah, baru kalau misalnya kurang kita bisa adjust lagi. Apakah adjust volume tidalnya atau adjust respiratory rate-nya. Ya. Kemudian monitoring ya. Monitoringnya itu tadi ya, selain SpO2, analisa gas darah, kita juga monitoring parameter-parameter tadi. Compliance-nya bagaimana, ya, resistensinya bagaimana, ya, volume tidalnya tercapai enggak, ya, itu yang harus dimonitor terus sama teman-teman yang jaga ya. Karena itu kalau di pasien akan bisa berubah-berubah terus. Dia masih dalam normal atau enggak. Apalagi kalau pasiennya gelisah nanti, bisa kita usulkan untuk pemberian sedasi. Mungkin harus dipam, mungkin sampai harus pakai relaksan mungkin ya. Nah, tergantung kasusnya. Case demi case. Oke? Sampai di situ bisa ya? Nangkap ya? Mantap. Itu dasar-dasarnya ya. Modenya tadi, mode sudah dari awal ya. Sudah kita jelaskan ya modenya tadi ya. Oke, kemudian komplikasinya. Bisa terjadi komplikasi apa saja? Baru trauma, Ya, bisa jadi baru trauma. pneumotoraks ya. Oh, Atau baru trauma karena pressure yang terlalu tinggi. Cuma di ventilator yang modern ini pressure-nya sudah kita batasi. Ya. Tadi nggak boleh lebih dari 32. Karena resikonya akan tinggi nanti. Nah, pressure ini ngitung dari mana? Dari peak ditambah dengan pressure yang kita berikan. Nah, ini misalnya 20, berarti peaknya 5. Berarti dia pressure dari ventilator 5 ditambah peaknya 5. 15 sorry, pressure dari ventilator 15, peaknya 5. Jadi PIP-nya 20. Gitu ya. Kemudian bisa volume trauma kalau volumenya terlalu berlebihan. Makanya kita setting, kita batasi minute ventilation-nya ya. Di sini ya. Kita batasi minute. Oke. Habis itu komplikasi yang ketiga bisa terjadi atelektasis. Atelektasis itu paru-parunya kolaps. Contoh kalau misalnya tadi dislodge ya, masuk ke salah satu sisi saja ETT-nya. Kita pompa, mungkin yang kanan jadi tambah mengembang ya, tapi yang kiri kok kolaps karena posisi dari endotracheal tube yang tidak tepat ya. Dislodge dia masuk ke dalam lebih dalam ya, terlalu dalam atau endobronchial ya. Masuk ke endobronchus. Kemudian yang keempat bisa terjadi apa? Pneumonia ya. Namanya VAP, ventilator associated pneumonia. Ya, jadi sebelum dipasang nggak ada tuh diagnosa pneumonia misalnya ya. Tapi pasca 24 jam dipasang kok mulai muncul tuh ya. Maka pasien ini ada komplikasi ventilator berupa ventilator associated pneumonia. Pneumonia yang diakibatkan oleh ventilator. Ya. Nah, itu komplikasi-komplikasinya yang bisa didapat dari pemakaian ventilator ini. Kemudian yang terakhir
winning ya, winning atau penyapihan. Ya, jadi ketika kita pasang ventilator, kita harus tahu targetnya kapan pasien ini akan dilepas dari ventilator ya. Harapannya jangan lama-lama pakai ventilator ya, karena nggak bagus juga. Lihat resiko-resikonya tadi ya. Ya. Nah, kapan pasiennya mulai disapih dari ventilator? Satu. Hah? Pasien sadar. Hah? Terus? Yang paling terpenting, kapan kita mau winning ventilator, kapan kita mau sapih pasien dari ventilator adalah ketika problem dia di ventilator tadi sudah terselesaikan. Ya, itu yang paling pertama dulu yang harus kita pikirkan. Kalau problem yang membuat pasien tadi akhirnya harus jatuh untuk pakai ventilator belum terselesaikan, nggak mungkin kita bisa winning. Walaupun hemodinamiknya stabil, ininya stabil, nggak boleh. Karena tadi kita pasang ventilator tadi gara-gara apa tuh? Misalnya gara-gara dia gagal nafas akut, misalnya. Itu harus kita atasi dulu. Gagal nafas akutnya karena apa? Misalnya. Karena pneumonia, maka pneumonia harus sembuh dulu tuh. Ya, atau progres ke kesembuhan dari pneumonia tadi. Sehingga gagal nafasnya teratasi, PO2, PCO2-nya sudah bagus, baru syarat-syarat tambahannya tadi. Ya, hemodinamiknya harus stabil ya, walaupun dengan support nggak apa-apa. Ya. Kemudian parameter oksigenasinya sudah bagus ya, parameter ventilasinya sudah bagus, pasiennya sudah bisa nafas sendiri spontan. Kalau dia tadi awalnya nggak sadar, dia sudah sadar baik misalnya. Nah itu siap-siap untuk disapih. Tapi apakah pasien nggak sadar boleh untuk disapih? Boleh-boleh aja ya. Contoh misalnya pasien cedera otak berat yang sudah dioperasi, memang kondisinya gitu terus, nggak mungkin dia ventilator terus. Mungkin nanti kita bisa buatkan tracheostomi, kita bisa winning pelan-pelan. Ya. Seperti itu ya. Nah, saat kita winning, bagaimana caranya winning ya? Saat winning, PIP-nya sudah harus PIP fisiologis ya, nggak boleh PIP tinggi ya. Tapi yang pertama kali bisa di winning apanya? Fraksi oksigen ya. Fraksi oksigen kan awal tinggi, habis itu pelan-pelan. Nah, kita mentitrasi fraksi oksigen itu sebenarnya sudah proses untuk menuju ini ya. Kita pelan-pelan sampai 30%. Sudah sampai situ nih ya. Kemudian volume tidalnya sudah volume tidal yang fisiologis, atau sudah nggak pakai volume tidal lagi karena kita sudah pakai spontan ya, nafas spontannya sudah, mode-modenya sudah CPAP atau PS ya, pressure support ya, sudah masuk ke situ tuh. Kemudian RR-nya sudah kita turunkan di awal tadi ya. Kalau dia nafas spontannya sudah muncul kan, RR sudah bisa kita mulai turunkan ya. Kemudian apa lagi ya? Udah ya, ini PIP ini boleh terakhir ya, PIP boleh terakhir. Winning paling akhir itu PIP ya. Jangan buru-buru ya, winning PIP. Kecuali PIP tinggi memang kita waktunya untuk ini, kita boleh ya. Tapi PIP ini biasanya paling akhir kita turunkan atau kita winning. Jadi itu flow-nya gimana kalau udah di Flow ini nggak masalah, ini flow. Rata-rata 20 ya. Nanti dia menyesuaikan. Ada ventilator yang flow-nya ini nggak perlu kita setting karena dia sudah konstan segitu. Pasti besar flow-nya. Kalau flow ini sebenarnya nggak terlalu banyak hubungannya dengan pasien, kecuali kita memang butuh flow yang tinggi banget di pasien itu. Ya, itu lebih tinggi daripada standarnya itu bisa. Tapi biasanya sampai di ini tuh jarang ini. Mungkin di ventilator yang sana-sana malah flow-nya nggak bisa kita setting. Ya, karena sudah fix biasanya. Nah, itu ya, ini ya modenya sudah sampai harus itu ya, mode-mode spontan ya, mode CPAP, mode apa namanya PSV ya, ini ya, mode spontaneous CPAP atau pressure support ya. Ini sudah sampai sini nih kita, ya, ini hanya PIP
dan pressure support aja. Ya, pressure supportnya bisa kita sampai normal itu biasanya sampai 6 saya ya. Ini pressure support yang aduh sudah kecil sekali ya, rendah ya. FiO2 nya misalnya 30% misalnya. Ini sama kayak nasal ya. Speednya 5 atau 6. Nah ini sudah cukup dan nafasnya sudah enak dan sebagainya. Nah saat weaning seperti ini perlu kita pantau ya parameter-parameternya ya. Volume tidalnya bagus enggak, dengan nafas sendiri dia sudah enggak 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan tadi tercapai enggak gitu ya. Kemudian saturasi oksigennya, RR-nya bagaimana? Respiratory rate-nya tambah naik enggak saat di weaning? Kalau dia tambah naik berarti dia masih belum kuat itu di weaning. Harus dibantu dulu. Ya. Jadi respiratory rate-nya harus normal ya. 12 sampai 20 kali per menit. Kalau terlalu tinggi 30, 40 berarti dia belum siap di weaning. Kita masih harus bantu. Misalnya kita saat weaning, terus tiba-tiba dia naik, itu boleh kita naikkan ke SIMV tadi ya. Bisa, modenya kita naikkan lagi bisa. Kan dia masih pakai ventilator ya. Jadi bukan berarti haram, kalau sudah kita naik lagi ke atas, nggak boleh. Enggak ya, boleh kan alat bantu ini, alat bantu nafas ya. Kemudian itu yang kita lihat ya, parameter-parameter itu, kemudian tanda-tanda klinisnya dia bagaimana ya. Respiratory rate-nya naik enggak ya, kemudian dia walk of breathing-nya jadi tambah naik enggak ya. Kalau pasiennya kita saat weaning terus dia sampai takipnya, RR-nya naik, kemudian dia keringat dingin dan sebagainya, belum kuat itu. Belum siap ya. Harus di-adjust lagi, dibantu lagi. Harus dibantu lagi. Kemudian hal-hal yang lain ya dinormalkan dulu juga ya, misalnya kayak elektrolit ya, kalium itu harus kita buat normal dulu. Kalsium kalau dia ada gangguan kita harus normalkan dulu ya, karena kalau hipokalemi dia nafasnya juga nggak akan bagus ya, lemah juga nafasnya ya. Hemoglobin misalnya ya, suhu dan sebagainya harus kita buat normal dulu ya. Itu weaning. Akhirnya sampai dari sini, kemudian kalau bagus kita tepis ya. Kita tepis itu kita lepas ininya dari ETT, kemudian ETT-nya tinggal kita sambungkan aja ke oksigen biasa, ke oksigen nasal atau apa ya, kita sambungkan. Bisa enggak? Ya. Atau juga kalau pakai rumus kita bisa pakai namanya spontaneous breathing trial ya, SBT. SBT-nya kita nilai. Ya, kalau spontaneous breathing trial-nya sudah bagus, kita sudah siap untuk bisa ekstubasi pasien. Nah, sebelum ekstubasi kita biasanya kasih dulu obat ya. Karena dia sudah lama pakai ETT, kita kasih Dexa 2 ampul seperti itu ya. Kemudian suction bersih dulu. Ya, sebelum ekstubasi, sebelum kita lepas ETT, kita harus berikan itu dulu, karena ada kemungkinan bengkak ya. Nah, kemudian sebelum kita cabut, kita kempeskan dulu apa namanya balonnya tadi ya, balon udara ETT ini kita kempeskan dulu. Kalau kita kempeskan itu terdengar suara nafasnya dia. Kalau kan ETT masuk ke plikanya gini ya. Kalau dia masih bengkak, kita nggak dengar apa-apa nih. Tapi kalau dia nggak bengkak, berarti kan dia longgar. Nah, berarti terdengar itu suaranya jadinya ya, terdengar karena masih ada space. Nah, kalau dia bisa terdengar atau banyak udara yang ngowos ya, leak ya, berarti itu bagus ya. Itu sudah siap untuk kita coba. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah nih, selesai kita. Sampai weaning nih, sudah sampai cabut nih. Dari awal sampai cabut ini kita sudah berapa hari ini tadi? 1 hari 30 menit. 1 jam. Berapa Mas? 1 jam 34. Tuh, 1,5 jam ya. Oh, 35. udah puas ya, sampai teler-teler itu sampai teler. Ngomong apa ini sudah ya. Nanti boleh coba ya, nanti kan sama ibunya lagi, Ibu Yuli, nanti pasang ini setting awal ya Bu ya. Nanti setting ini sama setting awal, itu nanti harus nyoba ya, setting awal harus nyoba. Ya, oke?
Bisa ya? Setting awal harus bisa. Nanti misalnya setting awal salah, nggak apa-apa, kan bisa telepon dokternya, oh itu kurang ini gitu. Yang penting setting awal bisa dulu. Masalah salah atau ini nggak masalah itu, karena pasien sudah tertangani itu, ya bisa. Atau kalau pakai NIV aja, kan belum diintubasi biasanya pakai NIV dulu, itu juga harus bisa masangnya ya. Pasang NIV, setting awalnya hampir mirip ya. Cuma mungkin dia bukan kontrol, tapi yang asis ya, atau yang CPAP dipakai, atau yang ada mode NIV. Nggak tahu di sini ada nggak mode NIV? Oh nggak ada ini, nggak ada mode NIV. Nggak ada. Oh ya, end-tidal CO2-nya di mana? Kalau ini di sini, end-tidal CO2-nya ya. Ini tertulis off karena apa? Karena nggak ada pasien yang end-tidal CO2 itu ngukur CO2. Nah ini kan nggak menghasilkan CO2 dia. Kalau saya colokkan ke mulutnya teman-teman ya muncul itu nanti. Atau bisa juga ngetesnya di tiup nih. Mau? Jangan lah ya. Sudah. Disco ya, yang Enggak ini. Enggak disposable katanya Mas itu teknisinya bukan disposable. Nah, ini harus setelah selesai pakai harus disterilkan. Iya, nanti belajar dari Bu Yuli juga ya untuk perawatan dari tubing. Nanti teman-teman yang ICU belajar ya untuk perawatan tubing ini. Ya. Jadi setelah selesai dari pasien yang bisa dipakai ini ya harus direndam dulu. Direndam dulu dengan cairan apa Bu? Oh sudah disposable semua ya? Oh sudah disposable semua. Enggak apa-apa, kita mau pakai yang itu kita masih banyak juga yang reuse masih banyak juga. Nah kalau yang reuse itu harus direndam dulu, dijemur baru disterilkan, nanti dibungkus khusus. Nah kalau kita punya sudah dibungkus khusus apa namanya? Di-wrap ya. Sudah di-wrap khusus. Ya, jadi habis disterilkan ini sendiri pusat untuk sterilisasi. CSSD. CSSD. Ada. Oh sendiri enggak dapur. Maksudnya CSSD rumah sakit. Iya, CSSD. Tapi tidak boleh sekarang di ruangan CSSD semua lari. Iya, lari ke CSSD. Di sini hanya dibersihkan aja nanti sana. Oke ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ini makanya dasar aja dulu. klinis dengan objektif yang ada di sini. Iya, itu butuh jam terbang. Iya. Karena nggak semua juga, mungkin teman dokter anestesi nggak semua juga punya pemahaman yang bagus juga, belum tentu. Ya, belum tentu dia jago ventilator, belum tentu. Belum tentu dia bisa memahami karena butuh orang yang sabar, Pak. Butuh orang yang sabar untuk nemenin nungguin pasien ini sampai sinkronisasi pasien dengan ventilator itu bagus. Flototin terus ya. Enggak harus juga. Mungkin setengah jam awal, 1 jam awal itu kita harus pastikan bagus. Nah, nanti perubahan-perubahan itu kita butuh teman-teman perawat yang terampil. Kalau nggak terampil, dia dengar tati itu dia biarin aja. Diginikan doang. Kalau dia nggak terampil, karena dia nggak ngerti atau dia nggak ngerti bahasa Inggris, bingung juga. Nah, untung sekarang sudah ada foto, video, jadi bisa dilaporkan, dikonsultan. Yang susahnya itu kalau sudah itu nggak lapor, nggak apa, nah itu yang bahaya. Artinya kepeduliannya nggak ada, atau dia keinginannya untuk maju nggak ada. Jadi dia akan diamkan itu. Seperti itu. Dia akan diamkan. Ya. Ini yang paling penting kita pakai berasnya kedua. Ya, nanti belajar kalibrasi, belajar apa namanya, susun ini, terus setting awal itu aja. Karena yang lain memang butuh pengalaman. Yang lain pasiennya dulu. Ya. Jam terbang. Makanya kalau di ICU ini memang diwajibkan yang sudah tersertifikasi pelatihan ICU atau minimal teman-teman yang apa namanya sudah lama lah di ICU. Kalau yang baru-baru ini yang saya takut juga.
tiba-tiba dapat baru lulus masuk ke ICU. Nah itu saya paling takut. Jadi didampingi. Nah, ada teman-teman misalnya dia habis dari mana gitu, perawat di perusahaan keterima P3K terus langsung ditempatin di ICU. Ini saya yang paling takut gitu, ingin nangis gitu, seperti itu. Minimal dia ada pengalaman dulu di ruang dan sebagainya baru ke sini masih oke lah ya. Kalau belum, nah itu Pak. Sistem kadang di rumah sakit kadang nggak memuaskan, kadang nggak sesuai itu yang betul. Karena alasan kurang tenaga jadi susuk-susupkan ke ICU. Sebenarnya Nah, bisa dicek ya dok. di ICU, di Perina, NICU itu bukan unit yang orang untuk belajar. Ya, selama sudah expert. Bukan itu, bukan main-main gitu. Bayangin kalau awal datang kaki itu tadi itu mati semua pasien. Yang terlatih aja belum tentu kan, apalagi yang enggak kan berarti. Makanya ada syaratnya. Masuk ke ICU, tenaga perawat pun harus ada syaratnya, bisa sembarang. Ya karena unit-unit khusus, namanya aja sudah intensif gitu. Seperti itu. Jadi harus ada tingkatannya, ke ruangan dulu, mana, ada pengalaman dulu, baru nanti dilatih basic ICU, baru masuk ke ICU. Regenerasinya seperti itu. Karena mungkin banyak, Basic knowledge skill. iya, harus. Nah itu tadi yang Bapak bilang benar, butuh pengalaman jam terbang. Bisa sama kayak kita ngendarain mobil, kita ngendarain pesawat ya, sama ventilator ini bahkan harganya ngalah-ngalahin mobil. Itu lagi. Ada yang harganya seperti satu sedan, ada yang harganya satu BMW, ada yang harganya yang satu Ignis, ada yang harganya satu Pijak Innova, ada yang harganya satu Fortuner, ada semua tergantung mereknya, tergantung kemampuan rumah sakit. Kalau sudah merek-merek seperti ini sudah mahal, apalagi komponennya sudah bisa banyak, parameternya yang dinilai, modelnya lebih banyak, lebih mahal lagi. Itulah kesehatan, harga kesehatan. Tapi keren di sini dok, komputernya banyak, Pak komputer. Pak ventinya banyak dan beragam. Iya beragam. Jadi semua bisa dipelajari. Ini ventilator yang pertama kali saya ajarkan ke teman-teman. Berarti ini spesial ventilator. Iya makanya saya kesini karena saya cinta mati sama dia. Dan dia belum mati sampai sekarang itu. Yang lain kan sudah ada, kita belum mati, dia sakit. Mister X. Boleh kasih dulu terus Ya. ya, kita berpindah ke yang